Pria ini memakan makanan sebanyak satu negara dalam sekali makan. Untuk membalas kebaikan mereka, ia mulai bekerja untuk mereka. Hanya dalam 2 menit, ia membersihkan area tanah yang sangat luas, dengan mudah menangkap banyak ikan, dan memberikannya kepada orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu bersorak dan memohon Gulliver untuk tinggal. Namun, pikiran Gulliver selalu tertuju pada istrinya yang hilang. Jadi ia pergi menemui Raja, berharap mendapatkan sebuah kapal. Raja langsung setuju, tetapi memberikan satu syarat. Gulliver harus membantu mengalahkan negara musuh, sebelum ia bisa mencari istrinya. Gulliver tidak punya pilihan selain setuju. Setelah berlayar selama 10 menit, Gulliver akhirnya melihat kapal-kapal musuh. Ia menyeret kapal-kapal itu menjauh. Ketika Raja mendengar kabar ini, ia segera memerintahkan serangan terhadap Gulliver. Namun, seberapapun ganasnya serangan para prajurit, mereka tidak bisa melukai Gulliver. Ia terus menyeret semua kapal musuh pergi. Di negeri orang-orang kecil, Raja membuatkan Gulliver sebuah medali, sebagai simbol bahwa ia diperbolehkan memasuki negeri itu. Tetapi ketika Gulliver meminta sebuah kapal, Raja berubah pikiran. Gulliver telah menjadi terkenal karena membantu orang-orang kecil, dan jika itu berlanjut, ia bahkan bisa menjadi raja baru. Untuk mencegah hal itu, Raja memerintahkan hukuman mati bagi Gulliver. Tepat saat itu, kastil tiba-tiba terbakar, dan Raja berada dalam bahaya terbakar hidup-hidup. Pada saat kritis, Gulliver tidak ragu untuk meminum banyak air, kemudian menyemprotkannya ke kastil, berhasil memadamkan api. Namun Raja justru semakin iri dan langsung memerintahkan para prajurit untuk mengeksekusi Gulliver. Gulliver tidak berdaya, tetapi tetap bersyukur atas bantuan yang pernah ia terima. Jadi, ia tidak melawan. Sebaliknya, ia melompat ke sebuah kapal dan meninggalkan negeri orang-orang kecil. Melanjutkan pencariannya terhadap sang istri, Gulliver tiba di sebuah pulau aneh. Yang mengejutkannya, di sana ada orang dewasa dengan ukuran tubuh yang sama dengannya. Gulliver berlari dengan bersemangat, hanya untuk menyadari bahwa mereka hanyalah 2 boneka berbentuk manusia. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya. Gulliver perlahan menoleh dan terkejut melihat seorang raksasa 3 kali lebih tinggi darinya sedang menatap ke bawah. Di negeri para raksasa ini, Gulliver berubah dari seorang raksasa menjadi orang kecil. Petani raksasa itu memperlakukannya sebagai harta langka, memasukkannya ke dalam kandang dan memamerkannya kemana-mana. Gulliver dipaksa tampil seperti hewan sirkus.